A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang pengurusan izin operasional sekolah swasta, yang mana sebelumnya saya sudah berbagi informasi tentang langkah-langkah pendirian pengurusan izin pendirian sekolah dan izin operasional sekolah sebelum lanjut ke Dinas Pendidikan melalui Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, kali ini saya akan bahas tentang spesifik terhadap bagaimana menyusun izin operasional untuk sekolah swasta khususnya SMP. Baik teman-teman, yang pertama sekali yang harus kita persiapkan adalah surat permohonan izin operasional satuan pendidikan yang ditujukan kepada DPM PTSP Kota Pekanbaru, karena saya di Pekanbaru. Kalau teman-teman dimanapun di seluruh Indonesia tinggal disebutkan di kota mana atau daerah mananya, itu ditandatangani oleh kepala sekolah yang mengajukan dengan menggunakan materai 6.000. Itu yang pertama. Yang kedua, menyiapkan pas foto 3x4 yang berlatar merah sebanyak 3, kepala sekolah 3 dan ketua yayasan 3. Ya, pas foto 3x4 berlatar merah 3, kepala sekolah dan juga ketua yayasan. Yang kedua, fotokopi KTP kepala sekolah, ketua yayasan, dan seluruh guru yang mengajar di sekolah yang sedang teman-teman urus izin operasionalnya. Lalu setelah itu SK, jangan lupa SK dari yayasan. Seluruh guru maupun kepala sekolah SK, fotokopi SK dilampirkan. Selain itu ijazah juga dilampirkan. Seluruh guru yang mengajar termasuk TU dilampirkan. Jika fotokopinya tidak warna, maka harus dilegalisir. Tapi jika fotokopinya warna, itu tidak perlu dilegalisir. Insya Allah itu akan diterima oleh pihak Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk diteruskan ke Dinas Pendidikan di mana teman-teman akan mengurus izin operasional tersebut. Yang selanjutnya yang perlu dilampirkan adalah data sarana dan prasarana di sekolah yang teman-teman akan ajukan izin operasionalnya. Itu izin operasional baru maupun izin operasional pengurusan ulang, karena izin operasional itu berlakunya hanya 5 tahun. Seluruh sarana dan prasarana yang ada di sekolah, termasuk di masing-masing kelas, ada apa saja, didetilkan di situ. WCK, papan tulis, kalau ada LED, pokoknya seluruh sarana dan prasarana yang ada dalam kelas itu, meja guru, meja siswa dan sebagainya, lengkap di data di situ, setiap kelasnya. Kalau ada 4 kelas berarti 4 kelas di data perlengkapannya. Dan juga perlengkapan umum di luar perlengkapan kelas. Parkirnya luas apa tidak, berapa keluasannya, segala macam. Itu sarana dan prasarana yang harus dilengkapi untuk salah satu syarat izin operasional kita diterbitkan kembali bagi yang sudah habis masa aktifnya izin operasionalnya. Yang selanjutnya, pembiayaan pendidikan minimal 1 tahun ataupun RAB, rancangan anggaran pembiayaan 1 tahun minimal
kalau yang panjang. Tapi kalau yang mengurus baru, misalkan sudah 2 tahun baru diurus, maka 2 tahun. Kalau 3 tahun baru diurus, maka 3 tahun. RAB-nya dicantumkan di situ. Misalkan dalam 1 tahun itu uang masuk dari siswa, dari mulai uang pendaftaran dan segala macam, anggaplah 70 juta. Lalu uang keluar dalam setahun itu, dari mulai peralatan, sarana prasarana, pelatihan guru dan sebagainya lah, selengkap-lengkapnya kita rencanakan. Misalkan 150 juta menghabiskan dana, maka yang 80 jutanya dicantumkan di situ, dibayarkan oleh kas yayasan. Nah, setelah itu barulah kita menyusun kurikulum, isi kurikulum di situ selengkap-lengkapnya, sama kayak dokumen kurikulum. Tujuannya seperti apa pendidikan setahun itu, dan target-targetnya setiap mata pelajaran. Di situ ada mata pelajaran wajib, ada mata pelajaran yang khusus di sekolah tersebut, dan juga ada mata pelajaran daerah. Seluruhnya dicantumkan dan tujuan-tujuannya. Ada kalender pendidikan, ada di situ lengkap semuanya di kurikulum. Sama ketika kita setiap tahun mengajukan dokumen kurikulum ke Dinas Pendidikan. Dan yang selanjutnya, dokumen kurikulum tersebut dilengkapi dengan manajemen dan proses pendidikan. Manajemen dan proses pendidikan tersebut adalah SK yang dikeluarkan oleh kepala sekolah, SK tim kurikulum yang diketahui nanti oleh komite sekolah. Itu di SK-kan oleh kepala sekolah. Tim-timnya dari mulai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru. Kalau ada PJ Quran di situ PJ Quran, kalau ada PJ-PJ tertentu dicantumkan di situ. Itu adalah manajemen sekolah. Nanti juga ada pengesahan, sama seperti kurikulum, ada pengesahan yang diketahui oleh Dinas Pendidikan nantinya. Nah, setelah lengkap itu semua, baru kita membuat surat pernyataan yang dibubuhi materai 6.000. Ada 5 surat pernyataan yang harus kita cantumkan di proposal izin operasional sekolah. Yang pertama, surat pernyataan bahwasannya tanah dan bangunan yang kita ajukan itu memang betul-betul untuk kegiatan sekolah pakai materai. Yang kedua, bersedia dan mampu, ini surat pernyataannya, bersedia dan mampu memenuhi biaya operasional sekolah beserta kebutuhan sarana dan prasarana di materai. Yang ketiga, bersedia mentaati peraturan dan ketentuan dari pemerintah. Itu surat pernyataan yang ketiga. Yang keempat, surat pernyataannya keempat, tidak menuntut bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah, karena kita mampu tadi. Yang kelima, surat pernyataan bahwasanya proses pembiayaan satuan pendidikan yang akan kita urus izin operasionalnya adalah mengutamakan sosial dalam pelaksanaan pendidikan sehingga dapat membantu masyarakat miskin. Misalkan dalam proses pembiayaannya tuh kita membantu anak yatim, anak yang kurang mampu dibiayai sekolah, dikurangi anggaran sekolahnya, anak yatim dibantu anggaran sekolahnya, dan juga kita mengadakan bantuan-bantuan kepada bencana-bencana yang ada di sekitar kita maupun di Indonesia pada umumnya. Nah, 5 surat pernyataan tersebut wajib dibuat oleh kepala sekolah yang ditandatangani dari materai. Nah, setelah itu surat dukungan dari sekolah yang segugus kalau SD. Kalau SMP mungkin sekolah yang tidak jauh ada di sini sekitar sekolah yang kita urus. Minimal ada 2, minimal 1 negeri, 1 swasta. Kalau lingkungan kelurahan mungkin di satu kelurahan itu ada berapa sekolah, ya minimal 2. Harus kita minta
dukungan dari mereka bahwasannya operasional kita dibolehkan ada sekolah yang sejenis ya. Kalau SMP berarti dari kepala sekolah SMP lain, kalau SD berarti dari kepala sekolah SD lain. Itu surat dukungannya. Yang selanjutnya, fotokopi rekening yayasan untuk pembiayaan sekolah tersebut yang memiliki dana mencukup untuk operasional sekolah selama 1 tahun. Yang terakhir untuk izin operasional adalah fotokopi nomor pajak, nomor wajib pajak yayasan ataupun fotokopi NPWP yayasan. Nah, itulah syarat-syarat yang harus kita lengkapi sebagai proposal untuk mengajukan izin operasional sekolah swasta. Mudah-mudahan informasi ini dapat membantu teman-teman yang saat ini mungkin sedang memperbaharui izin operasional sekolahnya masing-masing. Insya Allah jika sudah lengkap prosesnya nanti akan dibawa ke Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu bagian perizinan. Nanti akan dicek seluruh kelengkapannya. Apabila sudah lengkap maka mereka akan mengajukan ke Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Nanti setelah di-ACC oleh Dinas Kota Pekanbaru, mereka akan survei ke sekolah kita. Setelah kelayakannya mencukupi standar, maka izin operasionalnya akan dikeluarkan oleh mereka. Ya kurang lebih setelah dari pengajuan kita kurang lebih 3 bulan izin operasionalnya akan selesai dan akan diterima oleh kita. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan sebagai pengalaman karena saya juga sedang mengurus izin operasional sekolah. Sekali lagi mudah-mudahan dapat membantu teman-teman semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.